Halo semua, kembali lagi di vlog sederhana gua. Hari ini kita akan ngebahas sebuah mobil Honda yang bisa dibilang ini rare lah. Kita akan coba-coba ngelihat Honda HR-V, tapi kita coba bilangnya pakai bahasa Indonesia aja deh. Jadi sepakat ini nyebutnya jadi apa? H aja ya, HR-V, nggak HR-V, karena kita harus menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Iya. Oke, ini HR-V generasi ke... Sebelum kita lanjut lebih jauh ngepoin si Honda HR-V ini, ada baiknya kita sedikit ngulas dulu nih sejarah dari Honda HR-V. Karena mungkin di benak teman-teman ada pertanyaan semacam, kok HR-V begini ya? Bukannya begini ya kayak yang sering gue lihat di jalan. Oke. Jadi HR-V yang sering teman-teman lihat sekarang di jalan itu sebenarnya adalah HR-V generasi kedua yang sudah dirakit di Indonesia atau sudah CKD, completely knocked down. So, gak heran kalau populasinya itu banyak banget dan gampang banget lu temuin warawiri di jalan. Nah, yang akan kita bahas ini adalah HR-V generasi pertama yang diproduksi antara tahun 1998 sampai dengan tahun 2006. Dan unit-unitnya ini hanya dijual di Jepang serta beberapa negara di Asia Pasifik. Artinya dia tidak dipasarkan secara global termasuk di Indonesia. Dan kalaupun ada yang masuk ke Indonesia, itu pasti melalui importir umum. Dan so pasti harganya mahal. HR-V generasi pertama ini mempunyai kode GH, memiliki beberapa varian, yaitu GH1 dan GH2 yang merupakan varian 3 pintu berpenggerak all-wheel drive, serta GH3 dan GH4 yang merupakan varian 5 pintunya. GH3 itu berpenggerak belakang atau rear wheel drive, sementara GH4 berpenggerak all-wheel drive. Nah, yang akan kita review ini adalah HR-V GH4, mobil yang bisa dibilang jarang atau rare karena pada waktu itu didatangkan melalui importir umum dan so pasti completely built up. Oke, kita lanjut. Jadi ini HR-V tahun 2000 nih tadi kata yang punya. Nah, dia bentuknya kayak gini nih. Bentuknya tuh apa ya? Boleh gue bilang ini opini gue ya. Keren gitu, long lasting banget bentuknya. Dari depannya kayak gini nih. Tuh. Nih di sini grillnya aja tuh kecil banget, cuman segini nih tuh grillnya tuh. Di sini ada tulisan Honda. Terus lampunya kayak gini nih. Dia udah kristal multi reflektor tapi masih bohlam biasa gitu. Terus di sini ada lampu sen. Nah, itu lampunya ya. Terus di sini biasalah ada lambang kebangsaan Honda nih. Nah, nih depannya kayak gini. Belum ada lampu kabutnya. Gue suka sih bagian depannya tuh kayak manis gitu. Lampunya sipit gitu. Terus apa di sininya bulat gitu. Tuh, keren. Terus di bagian samping mobil ini tuh bentuknya tuh kotak tapi masih keren gitu dilihat zaman sekarang. Nih ada garis bodi dari samping nih. Sampai manjang sampai belakang nih, sampai sini nih. Tuh. Tret, garis-garis gitu. Ada garis-garis bodinya. Nih dari samping nih, nggak ketahuan ya. Nggak ketahuan, ntar lu. Nah, ini dari sampingnya nih. Tuh. Blep. Shape bodinya tuh kayak blep gitu. Dan yang istimewa dari mobil ini yang gue demen adalah roof railnya itu nyatu sama si spoiler ini nih. Jadi kayak dia tuh kayak nyatu gitu tuh. Hujan lagi nih, gue biasa banget kalau gue mau bikin konten pasti hujan. Nah, ini dari samping nih. Tadi kita langsung jam ke belakangnya aja. Ini peleknya ini udah nggak standar ya. Ini kayaknya punya HR-V nih. Dia depannya cakram, pakai profile bannya tuh 235 55 ring 17. Dan ini kayaknya pakai pelek punya HR-V. Depannya udah cakram, belakangnya coba kita lihat. Belakangnya dia masih drum atau tromol biasa. Nah, nih bagian sampingnya nih. Ini ada kaca gitu ya. Kacanya tuh kayak square gitu, cuman agak miring begini. Tapi yang tadi gue bilang tuh, roof railnya ini tuh nyatu sama spoiler belakang.
Jadi gimana ya? Keren gitu, sampai sekarang tuh keren. Dan dari belakang ini dia punya bentuk yang masih mengkotak. Tapi yang tadi gue bilang kotaknya tuh kayak nggak asal kotak gitu, cuman kayak punya ciri khas gitu. Dan boleh dibilang di tahun 2000-an awal model-model kayak gini tuh kayak termasuk dia berani keluar dari apa ya, beda gitu dari bentuk-bentuk mobil di tahunannya. Dan HRV, ada yang tahu nggak singkatan dari HRV nih? Nih, HRV. Jadi HRV itu singkatannya High Rider Revolutionary Vehicle. Jadi itu kayak dia tuh sesuai dengan namanya gitu, High Rider Revolutionary Vehicle. Dia punya yang ground clearance tinggi, terus bentuknya tuh kayak revolusioner banget. Nih, belakangnya dia ada wiper. Tuh. Ada wiper, terus ada rear defogger, terus di sini ada spoiler yang tadi gue bilang nyambung sama roof rack ya, panjang sampai ke depan situ. Di sini ada stop lampnya. Terus dia juga udah ada sensor parkir 2 biji tuh. Kok 2 biji sih? 2 buah lah ya. Dan lampunya tuh mirip sama si CR-V gen pertama, RD1 dan RD2 juga kayaknya masih begini ya. Dan X-Trail juga yang awal-awal kan kayak gini nih. Nah, itu eksterior dari si HRV. Intinya bodinya nih long lasting banget gitu. Kalau lu ke jalan anti mainstream banget dan lu pasti diliatin gitu, nih mobil apaan sih? Disangkanya kan paling CR-V atau apalah model-model Honda pada zaman itu. Tapi ini rare banget, apalagi kalau yang 3 pintu. Yang 3 pintu tuh gue demen banget ngeliatnya. Oh ya, ini ada tulisan 4x4, tapi ini bukan 4-wheel drive ya, dia tuh all-wheel drive. Jadi kalau 4x4 kan dia temporary ya. Kalau yang all-wheel drive dia all the time bergerak 4 ban ya. Kalau 4-wheel drive kan lu bisa nentuin kapan lu memakai 4WD-nya itu. Kalau all wheel dia setiap saat bergerak, bannya tuh muter 4-4-nya bareng-bareng terus ya gitu deh. Nih bentuk depannya keren. Nice, gue demen bentuk mobil-mobil yang aneh gini, jadi kayak anti mainstream gitu. Oke, kita lanjut kemana nih? Kita kepoin bagian dalam atau mesin dulu? Mesin dulu lah ya. Yuk kita kepoin bagian mesinnya. Buka dulu nih kap ya. Kita buka dulu, Cok. Dibuka dulu. Oh iya, sorry nih, tadi ini tuas bukanya nih masih cungkilan gini, sewarna body gini. Dan ini udah di blackout gitu, pilar A dan B-nya ini. Ya udah, kita langsung lihat bagian mesinnya. Nah, nih buat tuas buat ngebukanya nih. Mana sih? Terus. Yuk, kita lihat yuk. Gue buka dulu ya. Sulit nih, Cok. Yuk. Nah, kapnya udah gue buka nih, dan mesinnya itu seperti ini. Nah, ini mesinnya nih. Dia punya kapasitas mesin tuh 1600 cc VTEC SOHC. Tenaganya dia bisa ngasilin tenaga itu 123 horsepower dengan torsinya tuh kalau nggak salah 142 Nm gitu kalau nggak salah ya. Mesinnya ini punya kode D16W, udah VTEC, dan kalau nggak salah tuh dia ada 2 versi mesin ya, yang D16A sama D16W. Yang D16A itu dia masih belum dilengkapi dengan VTEC, tapi kalau yang D16W dia udah VTEC. Nah, mesinnya sama plek-plek kalau nggak salah sama si Vario dan Genio. Kalau nggak salah sama nih kodenya D16 gitu. Ini bagian mesinnya. Sekarang kita coba kali ya. Nah, ini bagian yang apa ya? Yang paling gue suka gitu, test drive gimana sih mesinnya ini. Tapi kayaknya interior dulu ya, keburu gelap. Ntar kalau interior gelap kan jadi kayak gambarnya jelek gitu. Kita coba lihat interiornya yuk. Kuy. Bagian dalam dari si HRV generasi pertama dan dengan kodenya itu GH4 itu seperti ini. Dalamnya gimana ya? Biasa aja, yang namanya apa ya? B aja lah ya, namanya mobil tahun 2000-an awal gitu. Tapi ini termasuk apa ya? Salah satu mobil yang teknologinya lumayan gitu. Tahun 2000-an dia udah airbag loh. Di sini airbag, terus di sisi penumpang juga airbag.
walaupun materialnya itu kebanyakan plastik keras gitu, tapi ya it's okay lah. Ini tuh mobil tuh apa, bodinya tuh long lasting banget dan unik banget gitu, rare, jarang gitu kalau di jalan tuh diliatin gitu. Oke, di sini door trimnya dia di sini materialnya plastik, di sini soft touch. Terus power window-nya ada 4, tapi auto up and down-nya itu baru ada di sisi pengemudi. Terus di sini ada door handle ini buat ngebuka. Terus di sini ada akomodasi kecil gini ya. Tapi di sini akomodasinya tuh lucu ya, jadi kayak jaring-jaring gitu. Tapi jadi lebih fleksibel, kayak bisa dipaksa lebih lebar gitu. Robek ntar, yang punya marah nih ntar. Nah ini door trimnya seperti ini. Terus buat kunci di sini nih door locknya buat ngebuka dan ngunci pintunya di sini nih. Terus di sini setirnya tuh 3 spokes gitu ya, dan dia ada mode drivingnya atau mode berkendara, ada D, ada S. Artinya apa nih? Kalau S apa nih? Sport kali ya? Nggak tahu deh. Coba teman-teman yang lebih tahu tentang Honda, khususnya HR-V ini, bisa komen di bawah. Di sini ada mode berkendaranya itu D dan S. Kalau S tuh, kalau feeling gua sih, itu sport kali ya. Dan terus di sini ada sun visor, dia udah ada vanity mirrornya. Terus penampakan speedometernya itu seperti ini ya, tahun-tahun 90 dan 2000-an awal itu masih analog ya, mostly itu mobil penunjuk speedometernya itu masih analog. Di sini ada penunjuk putaran mesin atau RPM, terus ada fuel indikator, kemudian penunjuk suhu mesin. Tapi di sini digitalnya tuh dia ada di odometer nih, kayak di Panther gua nih, digitalnya cuma di sini doang nih. Dan penunjuk kecepatannya juga masih analog. Terus di sini di tengahnya itu ada kayak penunjuk gear atau penunjuk gigi berapa. Dan ini matic ya, maticnya tuh masih konvensional. Terus spion belakang, buat ngeliat ke belakang dia udah day night view nih. Di sini ada lampu baca tuh 2 biji tapi masih kuning. Yoi lah, tahun-tahun 90. Terus lagi di sini ada handbrake, handbrake-nya masih otot. Lagi-lagi tahun 90 ya. Tahun 90, tahun 2000-an awal tuh mobil fitur-fiturnya tuh masih berasa cowoknya gitu, masih pakai otot, nggak pencet-pencetan gitu atau diinjek dari sini. Yang pernah gue bahas tuh sama teman gue, namanya handbrake ya, tapi di kaki gitu, jadi ya foot brake dong. Ya gitu deh. AC-nya nih masih kompor gas gini, puter-puteran. Dia ada pengatur arah semburan, terus besaran fan-nya di sini. Terus ada pengaturan buat suhunya ya, mau anget atau dingin, karena di sini dia ada heaternya nih. Dan ada rear defogger di sini. Mengenai ruang akomodasi di sini tuh ada nih di sini tuh, tapi nggak gede-gede banget, kecil. Terus di bawahnya juga ada nih, tuh bawahnya lumayan lah, tapi nggak gede. Dan seatbeltnya, pengaturan seatbeltnya dia udah bisa adjustable nih, bisa diatur tinggi rendahnya. Di sini materialnya apa sih? Material tuh plastik masih di sini tuh. Plastik. Dan ini nih ada SRS airbag atau ada airbagnya nih di sisi depan buat penumpangnya. Itu aja sih depannya. Dan tipnya nih udah aftermarket nih. Ini nih udah aftermarket. Standarnya ada yang tahu nggak? Standar tip dari si HR-V ini apa? Kalau ada yang tahu, bantu gua buat komen di bawah. Itu bagian depannya. Nih ada lampu hazard nih di sini. Ya udah sih, gitu doang. Oh ya, joknya ini termasuk enak gitu. Tapi ini kayaknya udah retrima nih. Aslinya kalau nggak salah fabrics ya, si HR-V ini. Aslinya fabrics kalau nggak salah. Ini udah retriman gitu kalau nggak salah. Terus kita lihat bagian belakangnya apa? Gimana? Kita lihat bagian belakangnya yuk. Ada yang lupa nih. Gue kebiasaan ada yang lupa. Nih, hand gripnya tuh modelnya fix. Dan di sisi penumpang tuh dia udah ada vanity mirror belum sih? Ini tambahan ya? Kok begini sih? Aneh, kok nggak vanity mirror sih dia? Di bagian driver itu dia udah vanity mirror. Tapi di bagian passenger atau penumpang di bagian depan dia belum vanity mirror, malah ditambahin kaca sama dia. Biasanya kan mobil kan di bagian sini ada, di bagian pengemudi nggak ada ya. Tapi ini kok kebalik.
Ayo. Gua nggak tahu nih. Tuh, biasanya kan di sini nggak ada, di sini ada gitu. Tapi di sini ada. Di HRV ini, di sini bagian driver ada, di sisi passenger itu nggak ada. Ini mah tambahan nih jelas. Gue bingung. Coba dong yang lebih tahu. Ini gimana nih? Nah, itu bagian depannya. Dan di tengah ini nggak ada ruang akomodasi ya. Tuh, nggak ada ruang akomodasi. Terus di sini ada, ada cup holder juga di sini nih. Di sini ada cup holder, terus ada ruang akomodasi di sini nih. Lumayan gede nih kayak si Greco kemarin ya. Di sini ada kayak kotak gede gitu. Tapi di sini nggak ada glow boxnya gitu, jadi nggak bisa dimanfaatin buat armrest. Sip, itu bagian depannya. Kita ke bagian belakang. Tengah dulu yuk, kita lihat bagian tengahnya. Kuy. Oke, setelah tadi kita ngeliat bagian depan, sekarang kita masuk ke bagian tengah. Yuk kita masuk. Come on boy. Nah, di bagian dalam itu seperti ini. Tutup dulu biar nggak berisik. Jadi dalam bagian tengahnya itu kalau gue bilang nggak lega-lega banget dan nggak sempit-sempit banget. Kayak di sini tuh kaki gue tuh mentok, bray. Tuh mentok. Tapi emang ini setelan gue ya. Gue tuh tinggi, termasuk tinggi 180 cm gitu. Dan di belakang tuh jadinya nggak ada space buat di sini. Tapi kalau mungkin driver itu tingginya nggak setinggi gue ya, misalkan 170 atau 165. Mungkin di tengah ini space-nya bisa lebih baik nih di sini nih. Nah, ini bagian belakangnya. Di sini ada gundukan. Ini yang paling gue sebelin sebenarnya dari mobil ya di tengah ini. Jadi kalau lu bertiga itu kayak yang di tengah tuh nggak nyaman banget. Oke, fix di sini ada apa nih? Ini kayak cup holder ya. Ini apa nih, Bib? Cup holder atau bukan, Bib? Biasanya asbak ya. Di sini nih. Tapi di sini itu bukan asbak, kayak cup holder gitu. Terus ada back pocket di sini nih. Ada back pocket, terus ya sama ya, door trimnya tuh sama kayak di depan. Oh, udah ada sabuk pengamannya nih. Tuh, udah ada. Sabuk pengamannya 3 titik, lebih better lah. Kayak kalau waktu di Greco waktu itu tuh cuman 2 titik di belakangnya. Di belakang karena sedan ya itu. Kalau ini kan jadinya gue bilangnya di tengah. Nah, itu bagian tengah ya, sekilas aja deh. Coba kita belum lihat bagasinya, nanti kita coba lihat ya. Nih, bagian tengahnya itu seperti ini nih. Tuh, gimana? Lebar atau sempit? Kalau menurut gua sih nggak lebar-lebar banget dan nggak sempit-sempit banget. Dan ini bisa dilipat bangku tengahnya. Mana nih yang buat ngelipat deh? Disokin kayaknya. Tuh. Bisa Nah, nih bisa dilipat gini ya. Jadi kalau lu lipat bangku tengahnya nih, dia bisa kayak rata ke belakang gitu. Tuh. Dan kalau itu dilipat juga jadi kayak rata gitu nih semuanya nih. Lumayan kan, bisa buat space naruh apa gitu, dan bisa lu taruh kasur nih kalau lu mau dikasih camper gitu buat road trip, bisa lah ini dah. Bisa lah ini, tinggal diatur ukurannya berapa gitu. Karena tadi enaknya itu ya, dia kayak rata gitu nih. Walaupun di sininya nih ada jeda nih di sini. Di sininya masih bolong, tapi dia tuh rata tuh sampai ke bagian bagasinya. Dan kita coba lihat dari belakang yuk. Kayak gimana sih belakangnya ini? Yuk. Bagian belakangnya atau bagasinya itu begini ya. Tuh. Jadi dia 5 seater ya, nggak 7 seater. Belakangnya itu cuman bagasi doang. Nah, yang tadi gue bilang itu, kalau di tengah bangkunya diratain atau ditidurin gitu, dia jadi bisa rata sama di bagasi ini. Jadi kayak rata gitu. Tapi di sini nih kayaknya dia nih udah error nih, nggak bisa nggak bisa gue reclining tidurin gitu nih. Harusnya kan di sini nih cetuk tidur gitu, nih kayaknya udah error. Jadi gue nggak bisa ngasih contoh dia tidur gitu ya. Jadi kayak seret rata gitu. Tuh, lega nggak menurut lo? Menurut gue lumayan lah, keren. Tapi kalau orang beli mobil itu pasti yang dilihat adalah bodinya tuh lucu gitu, keren, rare gitu. Pokoknya gue suka lah yang jarang-jarang, yang anti mainstream gitu. Keren. Nah, belakangnya ada apa aja nih? Coba kita kepoin. Sini ada speaker nih. Dia ada speaker
Terus oh, dia buat naruh ban serepnya di bawah ada gak? Coba lihat. Nggak ada. Jadi buat naruh ban serep dia kayak ada kompartemen di bawah tuh. Di bawah gitu. Kita coba lihat apa? Kita coba lihat kuy. Turunin dulu. Beb, gue pindahin dulu nih, Beb. Sulit. Nah, tuh rapi ya kompartemen ban serepnya. Tuh, rapi banget. Nice sih. Jadi ban serepnya tuh ada di bawah situ tuh. Malas gue ngebukanya. Nah, tuh. Lumayan gede. Nah, itu tadi bagian dari eksterior, interior mesin dan bagian bagasinya. Sekarang kita coba bawa jalan yuk. Bah, yuk kita coba gimana sih mesin ini rasanya kalau dibawa jalan. Kuy. Nah, coy, sekarang kita coba gimana sih rasa berkendara dari HR-V tahun 2000 ini. Dan kodenya tuh GH4. Kita coba rasanya gimana. Dan tadi ini gue lihat ada driving mode ya, ada S, ada D, tapi ini kok nggak mau nyala S atau D-nya. Oh, nyala nih sport. Dan ketika sport tuh RPM tuh langsung naik gitu. Ntar aja D dulu deh. Kita muter dulu. Tapi gue kayak ngerasa ada hawa-hawa frit gitu. Awal-awal tuh kayak dia ngerung gitu. Ini perasaan gue aja sih. Dan mungkin ini opini ya, karena tiap mobil kan beda-beda. Apalagi mobil bekas yang usianya udah 10 tahun itu kan mungkin antara mobil ini dengan HR-V yang lain itu mungkin bisa beda. Jadi kalau lu punya pendapat beda, mungkin bisa komen di bawah biar kita bisa saling berbagi. Nah, balik lagi nih. Kita coba performance-nya dulu. Dia tuh enak, sweet. Kayak apa ya? Kalau buat stop and go ini tuh enak gitu. Cuman kalau udah agak panjang kayak ngerung gitu. Dan tadi ada mode driving mode itu Sport and D. Gue nggak tahu nih S-nya Sport atau apa. Tapi S-nya ini yang buat apa ya, high performance gitu deh. High performance gitulah. Kita coba ini D ke S nih. RPM kayak langsung naik, terus digas. Oke. Ya B aja sih. B aja, nggak gimana gitu. Tapi ya it's okay lah. Dan body rollnya ini so-so lah, nggak jelek banget, nggak buruk banget gitu. Masih bisa dimaklumin lah. Karena kan depend on kaki-kaki juga ya. Ini mobil tua gitu. Dan kekedapan kabinnya menurut gua lumayan lah. Kayak traffic noise tuh agak mendingan gitu. Nggak terlalu terdengar. Tapi ini road noise-nya ini agak masuk ke dalam kabin, kayak bunyi roda tuh masih kayak masuk gitu, dan suara mesin juga sedikit masih masuk gitu. Itu driving sensation atau ya driving sensation ya menurut gua. Ini in my opinion. Dan tadi gua bilang mungkin tiap mobil beda-beda gitu, walaupun jenisnya sama. Misalkan HR-V, gue juga HR-V tapi kok ngerasa beda. Ya mungkin lu lebih sehat atau mobil ini lebih nggak sehat gitu kan, bisa jadi parameter juga. Oh ya, gue lupa ngasih tahu dia tuh remnya itu udah ABS dan ABD. Dan remnya ini tuh sensitif banget gitu. Lu towel dikit itu dia udah ngerem. Jadi kayak pas gue baru jalan perlu sedikit adaptasi sama si remnya ini. Oh ya, FYI aja, sombong banget sih gue ngomong bahasa Inggris, sombong banget. Cuma ngasih tahu aja kalau mobil ini dijual. Dan kalau teman-teman mau nanya-nanya atau pengen tahu harganya, teman-teman bisa langsung DM ke Instagram gua. Nanti gua kasih tahu ke yang punya mobil. Harganya berapa? Lu tanya aja ke gua ya. Oh ya, ngomongin konsumsi bahan bakar, gua belum nyoba, tapi gua tanya-tanya sih
konsumsi bahan bakar mobil ini termasuk irit, maksudnya nggak boros banget gitu, masih make sense lah, masih logis. 18 atau 110 gitu, kalau luar kota mungkin bisa lebih kalau kaki lu sekolah. Feedback dari si setirnya si HRV, HRV kan bahasa Indonesia, feedbacknya tuh lumayan enak gitu tuh, kayak gimana ya, lu kayak bener-bener ngerasain apa, bannya napak ke aspal terus belok kanan kiri gitu. Tuh setirnya lumayan enak, lumayan apa ya, lumayan nurut gitu nih mobil, lumayan enak tuh. Buat di sektor apa ya, pengendalian mobil ini bisa gue bilang average lah, nggak jelek banget dan nggak buruk banget. Itu sih, itu sekali lagi opini gue. Oke? Dan kayaknya itu dulu vlog gua kali ini. Kalau ada yang salah atau ada kurang-kurang kata, teman-teman bisa menambahkannya di kolom komentar. Oke deh, sampai ketemu lagi di vlog berikutnya. Tetap utamakan keselamatan, bukan gaya-gayaan, dan patuhi selalu peraturan lalu lintas. Sampai jumpa di vlog berikutnya. See you.